Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Dalam hal ini, waktu saya membela anak yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan yang saya sidak kemarin, saya dikatakan penipu dan segala macam. Saya dilaporkan Jua Diana di Polda. Terima kasih atas laporannya. Mungkin ini pertama dalam sejarah seorang pimpinan daerah dilaporkan oleh warganya dengan undang-undang ITE. Ya, Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji, dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh seorang pengusaha dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27A Junto pasal 45 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sana diatur barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda 400 juta rupiah. Yang dilaporkan adalah pemilik akun Instagram, YouTube, dan TikTok bernama Cak Armuji. Sesungguhnya kapasitasnya bukan sebagai konten kreator, bukan sebagai TikToker atau YouTuber, melainkan sebagai seorang pejabat publik, dalam hal ini sebagai wakil wali kota. Tentu kita harus melihat ini bukan semata-mata dengan undang-undang ITE, tapi juga dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Misalnya undang-undang pemerintah daerah. Nah, di situ diatur apa saja tugas dan wewenang kepala daerah, termasuk wakilnya. Nah, kalau apa yang dilakukan itu demi kepentingan umum, tepatkah itu kemudian masuk ke ranah pidana? Timbul pertanyaan lagi, kalau DPRD kan ada hak imunitas, bagaimana dengan wali kota atau wakil wali kota? Ada hak imunitas juga nggak? Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan ke polisi gara-gara membantu masyarakat mengambil ijazah yang ditahan oleh perusahaan, sehingga dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan. Waduh, parah banget ya. Padahal wakil wali kota ini benar membantu masyarakat mengambil haknya yang ditahan oleh perusahaan. Tapi kita lihat saja nanti, apakah wakil wali kota Surabaya ini akan ditangkap. Yang lagi viral permasalahan perusahaan menahan ijazah karyawan. Karyawan yang sudah resign tetapi ijazahnya ditahan, alias ijazahnya gak dikasihkan kepada karyawan itu. Nah, sampai wakil wali kota turun tangan, tapi sayangnya tidak menyelesaikan masalah sebab ada perlawanan dari pihak perusahaan. Teman-teman, yang harus dipahami bahwa di dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, baik itu undang-undang ketenagakerjaan dan turunannya, tidak ada klausul soal kewajiban karyawan masuk kerja harus ada jaminan ijazah. Juga tidak diatur ketika karyawan itu resign, maka perusahaan itu wajib memberikan ijazah itu kepada karyawan. Karena ada kekosongan hukum, maka yang berlaku adalah Undang-Undang KUHP. Bagi saya, kalau kalian kerja di perusahaan, kamu tidak kerasan, kamu resign, dan ijazahmu tetap ditahan, tidak dikasihkan kepada kamu, maka perusahaan itu laporkan ke polisi. Tentu ini adalah penggelapan barang. Pasal 372 KUHP. Ancamannya lumayan bro, 4 tahun. Dan dimungkinkan bisa dilakukan penahanan. Jadi ribut-ribut soal penahanan ijazah, solusinya satu. Supaya perusahaan itu tidak mentang-mentang, supaya perusahaan itu gak sakarepe dhewe, maka kamu harus lapor polisi. Viralkan, lapor polisi. Viralkan, lapor polisi. Supaya apa? Satu, kalau diviralkan perusahaan ini malu. Yang kedua, dengan laporan polisi, supaya polisi gercep segera manggil. Kalau memang tidak diberikan unsur penggelapannya terpenuhi,
segera dilakukan penangkapan, segera dilakukan penahanan. Sebab yang saya tahu sudah banyak masyarakat resah permasalahan ijazah ditahan oleh perusahaan. Artinya kasus ini banyak terjadi di masyarakat. Tinggal kepolisian harus gerak cepat menindaklanjuti laporan dari mantan karyawan. Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial oleh seorang pengusaha di Surabaya. Di dalam video di media sosial Bapak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya itu, atas laporan dugaan menahan ijazah karyawan, kemudian dia datanglah ke perusahaan itu. Namun sesampai di sana, Bapak Armuji itu tidak berhasil menemui pemilik perusahaan. Namun dalam video itu menampilkan foto suami istri pemilik perusahaan itu. Atas video yang beredar itu, kemudian dibuatlah ada laporan yang dibuat oleh pemilik perusahaan itu dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, apakah perusahaan bisa melakukan atau menahan ijazah seorang karyawannya? Dalam perspektif saya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, itu walaupun tidak di spesifik untuk menahan ijazah, tapi perusahaan itu tidak punya hak untuk melakukan atau menahan ijazah karyawannya dengan alasan apapun. Terus yang kedua, selain diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga saat ini Indonesia sudah punya namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga apabila seorang karyawan itu merasa tidak mengizinkan, maka mengizinkan untuk ijazahnya ditahan, maka dia bisa melaporkan perusahaan tersebut atau mengajukan upaya gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, itu terkait soal apakah boleh seseorang itu melaporkan pencemaran nama baik ke pejabat. Dalam hal ini contoh kasusnya seperti Bapak Wakil Wali Kota yang dilaporkan. Jadi di Undang-Undang ITE ini yang dilaporkan, dia tidak dalam jabatan sebagai Wakil Wali Kota, tapi sebenarnya laporan Undang-Undang ITE ini dia spesifik personal. Siapakah pemilik media sosial itu? Jadi baik itu dia punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, ketika ada di media sosial dan menurut seseorang diserang kehormatannya, dicemarkan nama baiknya, maka laporan Undang-Undang ITE ini sifatnya personal saja, tidak mengenal bahwa karena dia pejabat atau apa. Tapi kita tunggu saja kelanjutannya, karena ini pasti juga akan seru, karena lagi viralnya, lagi heboh-hebohnya di Surabaya, pengusaha melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji dengan dugaan Undang-Undang ITE. Terima kasih. Setelah saya menyaksikan video TikTok Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji ketika melakukan sidak, kalau menurut hemat saya, apa yang Bapak lakukan ini keliru, sekalipun itu demi kepedulian terhadap rakyat. Karena apa? Sebab kapasitas Bapak sebagai pemerintah daerah, bukan atas nama pribadi. Alangkah baiknya jika ingin melakukan inspeksi mendadak di pabrik, sebaiknya membentuk tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, polisi Pamong Praja, dinas terkait, contoh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta instansi lain yang ada kaitannya dengan persoalan tersebut. Bukan Bapak datang ke situ
mengatasnamakan wali kota tetapi tidak melibatkan instansi terkait. Ini sangat keliru. Saran saya sebaiknya membentuk tim gabungan ketika melakukan inspeksi mendadak di perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya.